warahmatullahi wabarakatuh. Babasan dalam bahasa Sunda yaitu gabungan dua kata yang menimbulkan arti baru, biasanya berupa perbandingan. Yang dibandingkan adalah sifat pada diri manusia dengan sifat benda atau hewan. Di dalam bahasa Indonesia, babasan sama dengan ungkapan. Babasan yaitu amis daging. Amis daging jika sedikit terluka yaitu langsung borok ya. Kemudian gurat batu yaitu keras kepala. Contoh kalimat babasan budak teh amis dagingnya, mani babarian pisan borok. Maksudnya anaknya itu cepat jika sedikit terluka, cepat sekali atau langsung borok. Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita buka lanjutan bab 4 halaman 39. Nah, kelas 4 kita belajar tentang babasan. Nah, di sini babasan lanjutan bab 4 halaman 39. Di sini dibaca ya, anak-anak. Kemudian di sini ada ngalarapkeun babasan dina kalimah ya. Nomor 1, apal cangkem. Apal cangkem contohnya ini jawabannya ya. 1. Diajar mah tong ngan apal cangkem hungkul. Nah, di sini ada halaman 40 ya, 40 ngalarapkeun babasan ada nomor 1 sampai nomor 10. Ini jawabannya. Diajar mah tong ngan apal cangkem hungkul kudunya oge harti sabenernya. Jadi kalau belajar jangan hanya tahu hanya tahu saja tapi hafal saja tapi tidak tahu artinya gitu. Nomor 2, ari jadi jalma teh ulah sok ceuli lentaheun. Upama narima beja naon wae teh ulah sok gancang dicaritakeun di kabatur. Jadi kalau ada ceuli lentaheun itu ada sesuatu yang orang yang suka menceritakan kepada orang lain yang belum tentu kebenaran beritanya. Jadi kalau ada berita jangan diberitakan kepada orang lain dulu, jadi harus tahu benar apa enggak beritanya. Nomor 3, abdi mah resep ku bumirna teh galegah gado kasaha-sahan teu weulah ngaku. Bumirna teh galegah gado itu maksudnya ramah sama siapa aja ya. 4, jalma anu hampang birit tara hese menang rezeki. Jadi orang yang hampang birit itu tidak malas, kalau disuruh langsung mengerjakan ya, jadi tidak akan susah rezekinya. 5, ari hujan ngecrek bae teh matak buntulaku. Kalau hujan terus ya bakalan tidak buntulaku itu artinya yaitu tidak bisa meneruskan usaha atau pekerjaan. Nomor 6, pantes rek dicurigai oge sahabat jalma eta mah sok panjang leungeun ya. Pantes saja harus dicurigai ya karena orangnya suka ngambil-ngambil ya barang panjang leungeun itu. 7, sanajan pinter hidup mah ulah gede hulu bisi dipangewa. Walaupun pintar tidak boleh sombong ya, memalukan ya, karena ada yang lebih pintar dari yang lain yaitu Allah. Jadi sebagai manusia tidak boleh sombong ya. Ngomong jeung jalma heuras ngagereong mah luntungna sok mancing-mancing masih wae. Kalau kita berbicara dengan orang yang suka keras ngomongnya, berteriak-teriak, ujung-ujungnya suka jadi berantem ya. 9, ku abdi mah geus karasa pahit peheurna jadi guru teh. Saya mah sudah merasa pengalaman menjadi guru itu udah senang dan susahnya sudah dialami ya. 10, naha atuh sok lesang kuras ya. Di sini jadi we maneh mah hirup teh ripuh. Lesang kuras itu boros ya, jadi hidup itu kayaknya kurang terus karena terlalu boros ya. Itu saja. Di sini juga ada halaman 40, di situ kalimahnya ya. Dari kotak yang halaman 41 itu jawabannya nanti disesuaikan dengan di sini ada kalimahnya. 1, budak teh amis daging ya, mani babarisan pisan boroknya. Jadi amis yang nomor 1 amis daging yaitu jika sedikit terluka langsung borok. 2, ulah hampang leungeun ka budak teh babari neunggel teu ka kaop salah saeutik. Jadi jangan suka memukul ya ke anak ya.
3 jalma anu gurat batu sok mereka dawang baik mawa kerep sorangan. Jadi anak yang keras kepala ya, maunya susah dikasih tahu gitu ya. 4 Kang Udin mah hejo tihang datara betah digawe di hiji tempat. Jadi Kang Udin teh hejo tihang tuh suka berpindah-pindah tempat dalam pekerjaan ya. Nomor 5 hayam teh ulah dijual ka badahanana pamali mata klesang beras teu boga kukutan hiji-hiji acan. Jadi jangan dijual semua, boros ya pamali ya. Terus 6 ujang mah bengkok tikoro panggang hayam geus beak ya karak merojo hadir. Jadi bengkok tikoro yaitu tidak kebagian makanan ya. 7 jang hirup mah ulah celilentahan mun ayana naon teh neangan heula kabar nu sabenerna. Jadi jangan suka menceritakan dulu kepada orang lain. Jadi harus tahu kebenaran beritanya ya. Istilahnya ngegibah ya tanpa tahu itu benar apa tidak beritanya. 8 si Badrum mah rasa gareong atuh dah ngomongna kasar bae ka sasaha teh. Rasa gareong itu suka berteriak keras ya caranya sama siapa aja. 9 lahir gado si Bolenang mah sok resep barang pentak ka batur ya, suka meminta-minta si Bolenang. 10 maneh mah dasar budak berat diri tititah teh naon oge melid. Jadi kamu mah anak yang kalau disuruh tuh susah banget, tidak langsung dikerjakan gitu ya. Kemudian halaman 42 ya, di situ juga tentang nyieun kalimah make istilah profesi. Contohnya pun bapak teh jadi guru, bapak jadi guru SD arsitektur nih, pun bapak teh arsitektur jadi bapak tuh arsitek ya bidang pekerjaannya profesinya. Terus BNI teh bidan. 3 bapakna Heni teh dokter. 4 ibuna Yoyoh teh dosen. 5 bapakna Nanda teh hakim. 6 Mang Didin teh jaksa. Mang Jaja teh supir angkot. Neng Sulis teh perawat. 8 9 Mang Dito teh polisi. 10 bapakna Sunanda teh pilot. Nah itu kalimahnya. Sekarang istilah harti kecap, harti katanya apa? Bengkong itu tukang nyunatan ya, nyunatin sunatnya. Bujangga tukang nulis sastra, jadi suka menulis sastra. Kemudian dalang, tukang ngalakonan carita dalang ya, wayangan itu. Nayaga tukang nabeh gamelan ya, mukul nabelan ya, mukul gamelan. 5 nyara wedi, tukang ngegosok permata. 6 kamasan, tukang nyieun perhiasan. Kuncen, tukang ngurus kuburan. Indung berang, paraji nusok ngurus ngajuru jeung ngurus orok. Jadi indung berang itu yang suka bantu ngelahirin ya. Maranggi tukang nyieun sangku keris. Jadi keris itu ada sakunya, ada kayak tempatnya itu ya, maranggi yang buat. Merebot tukang nakol beduk, memukul beduk, merebot. Dan di sini halaman 43 ada sikap contreng, sikap yang baik dan cakran yang jelek. 1 kaguru kudu hormat, kaguru harus menghormati, betul ya, contreng. 2 katukang beca mah teu kudu ngahargaan, cakran. Ketukang beca tidak boleh menghargai, nggak boleh ya, harus saling menghargai sesama profesi lain. 3 ulah barang bere kanu baramean ngalah ya. 4 Kak batur ulah sok sombong, iya contreng. Urang hirup kudu loba batur, contreng. 6 juga sama contreng ya. Nomor 7 sanajan kolot urang sangsara tetap kudu dihargaan, contreng. Walaupun orang tua kita tidak punya tetap harus menghargai. 8 kolot pegawai letik urang kudu tetap menerima pekerjaan orang tua ya yang biasa aja, kita harus menerima. 9 ulah sok ngarungsikeun kanu jadi kolot, jangan suka menyusahkan orang tua. Ya, jadi nomor 10 orang kudu nyenangkan nu jadi kolot, contreng. Jadi kita ulah itu betul ya, ini cangkrang
Iya, kamu contreng karena itu bukan cakran ya, karena itu nggak boleh, betul ya, menyusahkan orang tua. Kemudian nomor 10, orang kudu bisa nyenangkan. Jadi kolot kita harus menyenangi orang tua, betul. Kemudian di sini dipilih latihan ulangan nomor 1 di Sawatra daerah Ciamis, kepala desa disebut Kuwu. B ya, disamakan. 2, kalungan kuwu di daerah dipilih ku warga, jadi kuwu itu dipilih sama warga. 3, zaman B ditumah kuwu teh digaji ku warga juga, oleh masyarakat digajinya, dipilihnya. 4, anu mantuan gawe kue teh disebutna pamong desa. B. 5, ia dihandap anu henteu teh yang bukan termasuk jadi yang di bawah ini yang bukan keasup kecaprajekan yaitu titender. Kalimat yang bukan mengandung kecaprajikan Dwi Purwa itu B, suku Udin Titajong kana batu ya. Itu harusnya rarangken ya, kecap rarangken ya Titajong. Wandi mah amis daging. Amis daging itu tekap reut hese cager. Jadi susah ya, jadi sedikit terluka langsung borok ya. Terus dudun mah mun dipiwarang teh talangke. Jadi kalau disuruh-suruh susah, berat birit. B ya. Nomor 9, kalimat henteu ngandung babasan, yang bukan mengandung babasan, yaitu ibu nuju ngasakeun kacang panjang ya. A. 10, Mang Jenal teh jadi pasapon, tukang bebersih di sekolah. Ya, nomor 1 esai halaman 45 disamakan. Kuwu nyaeta sesebutan keur kepala desa di Sawatra tempat di Jawa Barat seperti di daerah Ciamis dan Tasikmalaya, yaitu sebutan untuk kepala desa di daerah Jawa Barat, terutama di daerah Ciamis dan Tasikmalaya. Nomor 2, sabaraha tahun kiwari lilana kalungguhan kuyu. Baheula mah lilana 8 tahunan, tapi sekarang kiwari itu ya. Kalau dulu baheula tuh dulu 8 tahun, tapi sekarang kiwari mah udah 5 tahunan ya. Terus 3, cara milih kuwu. Kuwu tuh dipilih langsung ku masyarakat. Kemudian warga atau masyarakat ya. Nomor 4, kuwu perbedaanna jeung pemilu. Kuwu mah dipilih langsung ku masyarakat, ari pemilu suara rakyatnya diwakilkeun ku anggota DPR ngelewatan pemilu. Ya, kemudian kalau pemilu itu biasanya diwakilkan oleh DPR, anggota DPR ya, melalui pemilu. Kemudian kuwu dipilih digaji sama masyarakat. Kalau nomor 5, kalau lurah dipilih dan digaji sama pemerintah. Ya, Nana jangan lupa disamakan ya buku paketnya, karena ulangan itu biasanya tidak jauh dari buku paket. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.